Salve saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kabar Anda? Mari kita saling mendoakan dan mari terus berjuang mewartakan kabar gembira apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada beberapa umat yang mengirim satu video kepada saya mengenai pengajaran Pendeta Esra Soru. Di dalam video itu, Pendeta Esra Soru menyinggung doktrin Katolik mengenai Bunda Maria. Kemudian di antara umat ini, ada yang meminta saya menanggapi pengajaran Pendeta Esra Soru tersebut. Ada juga yang meminta saya untuk menegaskan ajaran resmi gereja mengenai keperantaraan Bunda Maria. Saya sudah tonton video Pendeta Esra Soru tersebut hingga selesai. Cukup panjang, berdurasi lebih 1 jam. Ada banyak kekeliruan dalam video Pendeta Esra Soru tersebut. Mari kita maafkan dan berkati Pendeta Esra Soru. Sebagai Katolik, marilah kita menjadi jembatan persaudaraan. Tetap menghormati dan hidup berdampingan dengan saudara-saudari kita yang berbeda iman dengan kita. Kita semakin beriman, kita semakin bersaudara. Dalam kesempatan ini, saya hanya menanggapi beberapa poin saja dari pengajaran Pendeta Esra Soru tersebut. Mari kita tonton terlebih dahulu pernyataan Pendeta Esra Soru dalam potongan video ini. Nah, anak darah Maria berarti kita ngomongin soal Bunda Maria. Nah, ini saya tambahkan pembahasan ini karena penting, karena ada begitu banyak kesalahpahaman tentang Bunda Maria di sini, terutama di kalangan orang Protestan dan orang Katolik. Ini bukan mau menyerang Katolik, tidak. Ya, kita hanya mau memberikan dasar dari pemahaman kita. Kita mengerti apa yang dipercaya oleh orang Katolik, tapi kita juga punya dasar mengapa kita tidak mempercayai seperti yang mereka percayai. Nah, karena itu di sini saya ingin menegaskan beberapa hal terkait dengan Maria. Karena Maria ini penting. Di dalam Roma Katolik itu ada suatu doktrin khusus yang namanya Mariologi, yaitu doktrin tentang Maria. Ya. Nah, saya akan ungkapkan beberapa poin. Pertama adalah bahwa Maria bukanlah pengantara kepada Allah atau kepada Yesus. Kenapa ini ditegaskan? Karena gereja Roma Katolik itu mengajarkan bahwa Maria itu pengantara, mediatrix. Ya. Mediator itu kan pengantara, tapi Maria itu mediatrix, artinya pengantara perempuan. Tempat umat memanjatkan doa kepada Maria dan diteruskan kepada Yesus. Loren Butler dalam bukunya Roman Catholicism, dia mengatakan bahwa ada pandangan di dalam kalangan Katolik seperti ini. Yesus datang kepada kita melalui Maria. Karena itu kita akan pergi kepada Kristus melalui Maria. Sehingga Maria itu dianggap sebagai pengantara antara kita dan Kristus. Ada seorang yang namanya Alphonsus Ligiori dalam bukunya The Glories of Mary halaman 82-83, dia bilang begini: dan ia, Maria, betul-betul merupakan pengantara pendamaian antara orang berdosa dan Allah. Orang berdosa menerima pengampunan oleh dan melalui Maria. Ya. Nah, ini pandangan mereka, tapi kita tidak menerima ajaran ini sama sekali. Ada beberapa alasan, ada beberapa jawaban. Pertama adalah bahwa Maria tidak memenuhi syarat sebagai seorang pengantara. Pengantara itu yang memediasi dua pihak.
Pihak manakah yang sedang dimediasi? Allah dan manusia. Allah suci, manusia berdosa. Allah memusuhi manusia, manusia memusuhi Allah. Bagaimana bikin perdamaian antara Allah dan manusia? Maka pengantaranya itu harus dari pihak Allah dan dari pihak manusia. Itulah sebabnya kenapa Yesus itu harus Allah dan manusia. Karena dia mau jadi pengantara. Ada 5 poin yang perlu kita luruskan dari pernyataan Pendeta Ezra Soru ini. Pertama, Pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa di kalangan gereja Katolik ada banyak kesalahpahaman tentang Bunda Maria. Setelah saya tonton secara utuh video Pendeta Ezra Soru itu, justru Pendeta Ezra Soru yang salah memahami ajaran gereja Katolik mengenai Bunda Maria. Beliau juga salah memahami peran Bunda Maria dalam karya keselamatan Allah. Akibatnya, Pendeta Ezra Soru anti Mariologi yang diajarkan oleh gereja Katolik. Mariologi merupakan cabang ilmu teologi yang khusus mempelajari tentang pribadi, kehidupan, dan peran Maria, Bunda Tuhan, Theotokos, dalam rencana keselamatan Allah. Silakan saja jika Pendeta Ezra Soru tidak memandang penting untuk mengajarkan Mariologi. Silakan saja juga jika bagi Pendeta Ezra Soru, Bunda Maria itu tidak istimewa. Itu urusan Pendeta Ezra Soru. Namun, bagi gereja Katolik, sesuai tradisi suci dan Alkitab, Bunda Maria sangat istimewa. Dan justru keistimewaan Bunda Maria itu datang dari pilihan Allah sendiri, dari pihak Allah sendiri. Alasan gereja Katolik sangat mendasar dan biblis. Mengapa memandang Bunda Maria sangat istimewa? Dalam misteri inkarnasi, yakni firman Allah menjadi manusia, tidak terjadi langsung plok, lalu Yesus hadir di tengah-tengah manusia. Tidak demikian. Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi, Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dalam Injil Lukas bab 1, kita tahu bahwa perawan Maria menerima panggilan ilahi ini dengan ketaatan dan kesetiaan penuh. Panggilan Bunda Maria inilah yang membuatnya istimewa. Perawan Maria merupakan Bunda Allah, Theotokos. Lukas bab 1 ayat 43. Ini salah satu poin penting dalam Mariologi yang diajarkan oleh gereja Katolik. Peran perawan Maria ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya bab 7 ayat 14. Nubuat Yesaya 7 ayat 14 ini terwujud dalam diri perawan Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus, sebagaimana ditegaskan dalam Injil Matius bab 1 ayat 21 sampai 23. Ia, Bunda Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, saudara-saudariku yang terkasih, dalam misteri inkarnasi firman menjadi manusia, Bunda Maria dipilih Allah untuk memiliki peran istimewa.
Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Pengantara satu-satunya. Sekali lagi, peran Bunda Maria ini diperdalam dan dihayati dalam Mariologi. Maka, sangat aneh jika Pendeta Esra Soru anti dengan Mariologi yang diajarkan Gereja Katolik. Dasar pengajaran magisterial dalam Mariologi bersumber dari tradisi suci dan dari Alkitab itu sendiri. Kedua, Pendeta Esra Soru keliru memahami siapa pengantara dalam ajaran Katolik. Dalam paparan Pendeta Esra Soru, dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik memahami ada dua pengantara antara Allah dengan manusia, yakni Yesus Kristus dan Bunda Maria. Kesimpulan dari paparan Pendeta Esra Soru ini jelas salah dan keliru, dan Gereja Katolik tidak mengajarkan demikian. Dalam Konsili Vatikan II, Lumen Gentium nomor 60 sampai 62 sangat jelas. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah pengantara satu-satunya. Saya ajak kita mendengarkan Lumen Gentium nomor 60, di mana Gereja Katolik mengajarkan demikian teksnya. Pengantara kita hanya ada satu, menurut kata Rasul, sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. 1 Timotius bab 2 ayat 5-6. Jadi, sekali lagi, Gereja Katolik mengajarkan bahwa hanya satu pengantara antara Allah dan manusia. Adapun peran keibuan Maria terhadap umat manusia sedikit pun tidak mengaburkan atau mengurangi pengantaraan Kristus yang tunggal itu, melainkan justru menunjukkan kekuatannya, sebab segala pengaruh Santa Perawan Maria yang menyelamatkan manusia tidak berasal dari suatu keharusan objektif, melainkan dari kebaikan ilahi, pun dari kelimpahan pahala Kristus. Pengaruh itu bertumpu pada pengantaraan Yesus, sama sekali tergantung daripadanya, dan menimba segala kekuatannya daripadanya. Pengaruh itu sama sekali tidak merintangi persatuan langsung kaum beriman dengan Kristus, melainkan justru mendukungnya. Dan saudara-saudariku yang terkasih, saya ajak kita juga untuk mendengarkan Lumen Gentium nomor 61, di mana Gereja Katolik mengajarkan demikian. Sehubungan dengan inkarnasi Sabda Ilahi, Santa Perawan Maria sejak kekal telah ditetapkan untuk menjadi Bunda Allah. Berdasarkan rencana penyelenggaraan ilahi, ia, Bunda Maria, di dunia ini menjadi Bunda Penebus Ilahi yang mulia, secara sangat istimewa mendampingi Yesus dengan murah hati dan menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Dengan mengandung Kristus, melahirkannya, membesarkannya, menghadapkannya kepada Bapa di Kenisa, serta dengan ikut menderita dengan putranya yang wafat di kayu salib, Maria secara sungguh istimewa bekerja sama dengan karya Juru Selamat, dengan ketaatannya, iman, pengharapan, serta cinta kasihnya yang berkobar untuk membaharui hidup adikodrati jiwa-jiwa. Oleh karena itu, dalam tata rahmat, Maria menjadi Bunda kita. Itu luar biasa. Gereja Katolik mengajarkan keistimewaan Bunda Maria di dalam karya keselamatan Allah. Poin ketiga, Pendeta Esra Soru keliru memahami keperantaraan Bunda Maria dalam ajaran Katolik. Hal yang menarik
Pendeta Esra Soru ketika menjelaskan keperantaraan Bunda Maria dalam ajaran Katolik, ia mengutip buku Roman Catholicism yang ditulis oleh pendeta Loraine Boettner, penganut gereja Reformed, aliran Calvinist. Beberapa penulis Katolik Amerika memandang Loraine Boettner sebagai seorang anti-Katolik. Saya punya buku Loraine itu, dan saya sudah membacanya. Ada banyak kekeliruan di dalamnya ketika pendeta Loraine membahas ajaran Katolik. Bahkan ketika pendeta Esra Soru menyinggung pandangan tokoh Katolik, yakni Santo Alphonsus de Liguori dalam buku The Glories of Mary, ia hanya merujuk pemaparan dari Loraine Boettner. Padahal, jika membaca buku Alphonsus de Liguori itu secara utuh, Anda pasti tahu bahwa di dalamnya ditegaskan bahwa Yesus Kristus satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Keperantaraan Bunda Maria bukan dalam arti dia sendiri yang memberi keselamatan kepada manusia. Bukan juga Bunda Maria yang mengabulkan doa-doa kita kepada Allah. Bukan demikian. Bunda Maria merupakan perantara doa kita kepada putranya Yesus Kristus. Saya punya buku Alphonsus de Liguori ini juga. Dan yang dikutip oleh Loraine Boettner itu rupanya terjemahan yang dipublikasikan pada tahun 1931. Saya sudah baca ya kutipan-kutipan yang dia ambil dari tulisan Alphonsus de Liguori itu. Saya sebenarnya mau membahas secara detail buku dari Loraine itu, tapi mungkin di lain kesempatan saja, ya, bukan saat ini. Dalam Lumen Gentium nomor 60-62, Gereja Katolik mengajarkan dengan sangat fundamental dan biblis keperantaraan perawan Maria itu. Mari kita dengarkan Lumen Gentium nomor 62. Teksnya begini. Adapun dalam tata rahmat itu, peran Maria sebagai bunda tiada hentinya terus berlangsung sejak persetujuan yang dengan setia diberikannya pada saat warta gembira dan yang tanpa ragu-ragu dipertahankannya di bawah salib hingga penyempurnaan kekal semua orang terpilih. Sebab sesudah diangkat ke surga, Bunda Maria tidak meninggalkan peran yang membawa keselamatan itu, melainkan dengan aneka perantaraannya, ia terus-menerus memperbolehkan bagi kita karunia-karunia yang menghantar kepada keselamatan kekal. Dengan cinta kasih keibuannya, ia memperhatikan saudara-saudara putranya yang masih dalam peziarahan dan menghadapi bahaya-bahaya serta kesukaran-kesukaran sampai mereka mencapai tanah air yang penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam gereja, Santa Perawan Maria disapa dengan gelar pembela, pembantu, penolong, perantara. Nah, perantara di sini disebut mediatrix, yang nanti dikomentari juga oleh pendeta Esra Soru, tapi nanti saya juga akan menjelaskan. Akan tetapi, itu diartikan, ya, jadi istilah dari perantara itu harus diperhatikan. Ada makna khusus, ya. Jadi tidak boleh diartikan sembarangan. Sekali lagi saya baca, akan tetapi itu diartikan sedemikian rupa, sehingga tidak mengurangi, juga tidak menambah martabat serta daya guna Kristus satu-satunya pengantara. Jadi kalau gereja Katolik ya menyebut Maria sebagai perantara, bukan dalam arti ya sejajar dengan Yesus. Bukan dalam arti dia di atasnya Yesus atau mengambil kepengantaraan Yesus. Tidak. Dan gereja sudah menegaskan itu. Sebab tiada makhluk satupun yang pernah dapat disejajarkan dengan sabda yang berinkarnasi dan penebus kita. Namun, seperti imamat Kristus
secara berbeda-beda ikut dihayati oleh para pelayan atau para imam maupun oleh umat beriman. Dan seperti satu kebaikan Allah, dengan cara yang berbeda-beda pula terpancarkan secara nyata dalam makhluk-makhluk. Begitu pula satu-satunya pengantara penebus tidak meniadakan, melainkan membangkitkan pada makhluk-makhluk aneka bentuk kerjasama yang berasal dari satu-satunya sumber. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita baca Alkitab, maka kita menyadari bahwa ada 3 tugas utama Yesus Kristus. Yang pertama, sebagai nabi untuk mengajar. Lalu yang kedua, sebagai imam untuk menguduskan. Dan yang ketiga, sebagai raja untuk memimpin. Nah, orang-orang Kristiani juga ikut serta di dalam tugas Yesus Kristus itu. Orang Kristiani mengajar, memiliki tugas mengajar sebagai guru. Juga orang Kristiani ya punya tugas, ambil bagian dalam tugas imamat Yesus Kristus untuk menguduskan. Dan umat Kristiani juga ya berpartisipasi dalam tugas rajawi Yesus Kristus. Misalnya dilaksanakan ketika umat Kristiani memimpin, ya, melaksanakan kepemimpinan. Tapi partisipasi kita di dalam tugas Yesus Kristus itu bukan dalam arti kita mengambil posisi seperti Yesus Kristus. Tidak. Jadi seperti itulah gambaran Gereja Katolik mengenai peran partisipatif Bunda Maria di dalam keperantaraan, ya. Terutama ketika kita mau menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus Kristus. Bisa kita memohon Bunda Maria berdoa bersama kita, atau kita menitipkan doa kita kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria juga menyampaikannya kepada Yesus Kristus. Jadi lihat, ajaran Gereja Katolik mengenai peran keperantaraan Bunda Maria itu justru sangat biblis. Adapun gereja tanpa ragu-ragu mengakui bahwa Maria memainkan peran yang terbawah atau subordinatif kepada Kristus seperti itu. Gereja tiada hentinya mengalaminya dan menganjurkan kepada kaum beriman supaya mereka ditopang oleh perlindungan Bunda Maria lebih erat, menyatukan diri dengan Sang Pengantara dan Penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dari Lumen Gentium ini, justru Gereja Katolik mengajarkan keperantaraan Bunda Maria seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Bunda Maria menjadi perantara doa antara umat Katolik dengan Tuhan Yesus. Misalnya, saya memohon Bunda Maria untuk menyampaikan doa-doa saya kepada Yesus. Atau saya berdoa bersama Bunda Maria sehingga Bunda Maria mendoakan permohonan saya kepada Yesus. Di sini yang mengabulkan doa saya adalah Tuhan Yesus dan bukan Bunda Maria. Apakah perantaraan Bunda Maria semacam ini bertentangan dengan Alkitab? Tentu tidak. Ini namanya doa syafaat atau intercessory prayer. Dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5, Rasul Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Namun, perlu diingat juga bahwa beberapa ayat sebelumnya justru Rasul Paulus meminta agar umat Kristen melakukan doa syafaat. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius bab 2 ayat 1. Yakobus bab 5 ayat 16 juga sangat jelas bahwa kita diminta untuk saling mendoakan. Bunda Maria yang adalah Bunda Tuhan dan hidup bersama Yesus di surga tentu tetap menjadi pendoa bagi kita. Bunda Maria yang merupakan santa atau orang kudus menjadi perantara doa yang bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Apalagi dalam kredo atau syahadat para rasul di bagian akhir
ditulis demikian. Ini menarik juga ya. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Gereja Katolik meyakini bahwa kita yang masih hidup di dunia tetap tidak terputus relasinya dengan orang-orang kudus di surga. Sebab orang-orang kudus di surga ternyata berdoa kepada Allah untuk kita di bumi. Bandingkan Wahyu 5 ayat 8, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, Wahyu 8 ayat 3 sampai 4, Ibrani bab 12 ayat 1, Ibrani bab 12 ayat 22 sampai 24. Dengan pemahaman Alkitab semacam ini, Gereja Katolik mengimani sabda Yesus. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Lukas bab 20 ayat 38. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Yohanes bab 11 ayat 25. Bunda Maria sudah menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka pasti perawan Maria memperoleh hidup kekal di surga bersama putranya. Sekali lagi, kendati Bunda Maria tidak ada di dunia ini, kita meyakini bahwa ia berada di surga bersama putranya, Yesus Kristus. Dari paparan ini, Gereja Katolik membedakan kepengantaraan Yesus dan keperantaraan Bunda Maria. Yesus Kristus sebagai pengantara satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang menebus kita dari dosa dan mendamaikan kita dengan Allah. Bunda Maria dan orang-orang beriman sebagai perantara atau syafaat doa. Mereka ikut berdoa bagi orang lain, tetapi tidak menggantikan Kristus. Tidak. Misalnya, jika saya meminta seorang teman saya, pastor, mendoakan saya, tidak berarti saya menganggap pastor tersebut mengambil alih posisi Kristus. Demikian pula, meminta doa Maria tidak berarti menempatkan Maria setara dengan Kristus. Tidak. Syafaat doa atau intercessory prayer seperti ini kita bisa baca dalam Alkitab. Ada banyak dasarnya di dalam Alkitab. Bacalah, ya, baca. Poin keempat. Pendeta Ezra Soru keliru memahami Bunda Maria sebagai mediatrix. Dalam videonya, Pendeta Ezra Soru menyimpulkan bahwa dengan mengatakan Maria sebagai mediatrix, berarti Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria menjadi pengantara antara Allah dan manusia sama seperti Yesus Kristus. Pendeta Ezra Soru jelas keliru. Dalam Lumen Gentium nomor 62, sangat jelas dikatakan bahwa Maria sebagai mediatrix atau perantara mesti diartikan sedemikian rupa, sehingga tidak mengurangi dan tidak menambah martabat serta daya guna Kristus satu-satunya pengantara. Jadi, Bunda Maria tidak sejajar dengan Yesus Kristus. Tidak, ya. Dalam catatan doktrinal Mater Populi Fidelis yang dikeluarkan oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman pada 4 November 2025, Gereja Katolik menjelaskan gelar-gelar Bunda Maria, salah satunya adalah gelar mediatrix. Vatikan menjelaskan gelar-gelar ini karena ternyata banyak orang salah memahaminya atau bahkan menuduh yang tidak-tidak terhadap Gereja Katolik. Seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita, Pendeta Ezra Soru. Sekali lagi, kendati Bapak Pendeta Ezra Soru menyampaikan pengajaran Katolik secara keliru atau memahaminya secara keliru, marilah kita ya memaafkan beliau dan
memberkati beliau. Mater Populi Fidelis menegaskan bahwa ajaran Alkitab tentang pengantaraan eksklusif Kristus bersifat final. Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Mater Populi Fidelis nomor 24. Dokumen ini merujuk pada 1 Timotius bab 2 ayat 5-6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Mater Populi Fidelis tentu mengakui fakta bahwa kata mediasi atau keperantaraan sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kata tersebut dipahami secara sederhana sebagai kerjasama atau cooperation, bantuan atau assistance, atau perantaraan atau intercession. Istilah tersebut diterapkan kepada Bunda Maria dalam arti yang subordinat atau berada di bawah dari Yesus Kristus. Dan Bunda Maria tidak pernah setara dengan Yesus Kristus. Penggunaan istilah ini tidak bermaksud untuk menambahkan efikasi atau kekuatan apapun pada pengantaraan unik Yesus Kristus yang sungguh-sungguh Allah dan sekaligus sungguh-sungguh manusia. Mater Populi Fidelis nomor 25. Dokumen ini mengatakan jelaslah bahwa Bunda Maria memiliki peran perantara yang nyata dalam misteri inkarnasi Putra Allah dalam kemanusiaan kita. Mater Populi Fidelis nomor 26. Dengan kata lain, Bunda Maria dianugerahkan peran istimewa dalam karya penebusan Yesus Kristus. Namun, peran Bunda Maria itu tidak pernah setara dengan peran Yesus Kristus. Gereja Katolik melalui Mater Populi Fidelis menegaskan bahwa jika mediatrix digunakan untuk memahami peran Bunda Maria setara dengan peran Kristus dalam penebusan, maka jelas ini bukan ajaran Gereja Katolik. Jadi lihat ini ya, Gereja Katolik menegaskan ini. Ya. Jadi Bunda Maria tidak boleh disejajarkan. Dan memang Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa Bunda Maria itu sejajar dengan Yesus Kristus dalam karya penebusan. Tidak. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara dalam arti sumber keselamatan dan sang juru selamat manusia. Maria bukan pengantara alternatif terhadap Kristus. Ketika Katolik menyebut Maria mediatrix, maksudnya adalah bahwa Maria dapat berpartisipasi secara subordinatif dalam pengantaraan Kristus, sebagaimana orang Kristen juga dapat menjadi perantara dengan mendoakan satu sama lain. Dan itu ada dalam kitab suci. Marilah kita saling mendoakan. Ya, ada dalam kitab suci. Magisterium Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa kita harus melewati Maria karena Yesus tidak dapat mendengar atau menerima doa kita. Justru gereja mengajarkan bahwa Kristus adalah satu-satunya mediator, sedangkan doa syafaat Maria merupakan partisipasi yang bergantung sepenuhnya pada perantaraan Kristus dan dimaksudkan untuk membawa umat manusia semakin dekat kepada Kristus. Poin kelima. Pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa Allah memusuhi manusia. Mari kita dengarkan sekali lagi ya potongan pernyataan dari Pendeta Ezra Soru tersebut. Pengantara itu yang memediasi dua pihak. Pihak manakah yang sedang dimediasi? Allah dan manusia. Allah suci, manusia berdosa. Allah memusuhi manusia, manusia memusuhi Allah. Bagaimana bikin perdamaian antara Allah dan manusia? Maka pengantaranya itu harus dari pihak Allah dan dari pihak manusia. Pernyataan Pendeta Ezra Soru ini tentu tidak diajarkan oleh Gereja Katolik.
Dan ajaran pendeta Esra Soru ini jelas tidak tertulis dalam Alkitab. Dalam Alkitab, kita tidak menemukan bahwa Allah memusuhi manusia. Yang ditulis dalam Alkitab adalah manusia memusuhi Allah. Misalnya Yakobus bab 4 ayat 4. Memang kita temukan dalam Alkitab di mana Allah marah kepada manusia berdosa atau karena tidak taat kepadanya. Atau Allah juga menghakimi manusia karena kedosaan mereka. Kita juga menemukan dalam Alkitab bahwa Allah membenci dosa manusia. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, itu semua bukan berarti Allah memusuhi manusia. Dalam Alkitab, kita sadar bahwa justru Allah sangat mengasihi manusia. Misalnya, Injil Yohanes bab 3 ayat 16 menulis demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma bab 5 ayat 8 bahkan mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Pengajaran pendeta Esra Soru bahwa Allah memusuhi manusia justru menggambarkan Allah begitu negatif. Menggambarkan Allah yang tidak maha kasih, tidak maha pengampun. Seolah-olah Allah dan manusia sedang saling bermusuhan, lalu datanglah Yesus sebagai pengantara yang mendamaikan keduanya. Pendeta Esra Soru menggambarkan kepengantaraan Yesus secara keliru atau kurang tepat. Allah Bapa tidak memusuhi manusia, melainkan sangat mengasihinya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar manusia tidak binasa. Menurut Alkitab, misalnya Ibrani 9:15, 2 Korintus 5:21, Yohanes 1:14, Yesus menjadi pengantara melalui seluruh karya keselamatannya, khususnya melalui inkarnasi, kehidupan dan pewartaannya, sengsara dan wafatnya di kayu salib, di mana ia menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk menanggung dosa manusia, serta kebangkitannya, sehingga hubungan yang rusak antara Allah yang kudus dan manusia berdosa dapat dipulihkan sepenuhnya. Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan tetap menjadi imam agung. Surat kepada Ibrani menegaskan bahwa karena itu ia, Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani bab 7 ayat 25. Yesus sebagai pengantara tidak berhenti pada pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus tetap hadir dan menjadi pengantara kita hingga kini, hingga saat ini, dan untuk selama-lamanya. Yesus melaksanakan kepengantaraannya bukan hanya ketika kita berdoa kepadanya. Bukan. Dalam sakramen-sakramen yang dipercayakan kepada gereja, Yesus melaksanakan kepengantaraannya. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa dan yang mencurahkan Roh Kudus di dalam tubuhnya gereja, kini bertindak melalui sakramen-sakramen yang ia tetapkan untuk membagi-bagikan rahmat-Nya. Lihat KGK nomor 1084 sampai 1085 dan KGK nomor 1091 sampai 1109 dan nomor 1127. Sebenarnya sangat menarik jika kita membahas kehadiran Yesus Kristus dalam sakramen-sakramen untuk membagi-bagikan rahmat penyelamatannya. Tapi terlalu panjang. Saya pikir di lain kesempatan saja kita membahasnya secara detail. Saya hanya singgung sedikit bagaimana Yesus Kristus membagi rahmat penyelamatannya melalui sakramen Ekaristi. Dalam Ekaristi, roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi,
Yesus Kristus hadir secara nyata dalam Ekaristi. Dan Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Yohanes bab 6 ayat 54. Umat Katolik menyantap tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan di dalam Ekaristi. Saudara-saudariku, ada satu lagi potongan video Pendeta Ezra Soru yang lebih menarik. Mari kita dengarkan. Allah di sini, manusia di sini. Pengantaranya Allah dan manusia. Supaya apa? Supaya Yesus itu karena dia Allah, dia bisa bawa Allah kepada manusia. Tapi karena dia manusia, dia membawa manusia kepada Allah. Dia berdiri di hadapan manusia sebagai Allah, dan dia berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Dia membawa Allah turun kepada manusia, dia mengangkat manusia naik kepada Allah. Karena itulah pengantara itu harus Allah dan manusia. Tanpa kealahan dan kemanusiaan tidak ada kepengantaraan. Ya, dia harus Allah dan manusia. Dia kasih tunjuk pada manusia, kalau kau mau tahu Allah tuh ini loh. Ya, tapi di hadapan Allah dia inilah manusia. Maka syarat pengantara itu harus Allah dan manusia. Yesus Allah manusia, dia layak jadi pengantara. Nah, pertanyaannya adalah, Maria apakah Allah manusia? Tidak, hanya manusia. Tidak ada unsur kealahannya. Karena itu maka Maria tidak bisa menjadi pengantara antara pihak Allah dan pihak manusia. Dan kita punya pengantara cuma satu. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Pengantaranya satu. Ya. 1 Yohanes 2, 1 dan 2. Kita mempunyai seorang pengantara. Jadi pengantaranya cuma satu. Nah, itu jawaban kita pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, Pendeta Ezra Soru mengutip 1 Timotius bab 2 ayat 5 untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus satu-satunya pengantara. Dan Gereja Katolik juga mengajarkan sama seperti di dalam 1 Timotius bab 2 ayat 5 itu. Anda sudah mendengarkan tadi ketika saya bacakan Lumen Gentium nomor 60. Jelas juga Gereja Katolik menegaskan hal yang sama, ya, bahwa Yesus Kristus satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Namun ada satu pernyataan dari Pendeta Ezra Soru di dalam video ini yang menarik, dan karena itu perlu dikomentari. Penjelasan Pendeta Ezra Soru ini justru mirip dengan pengajaran Nestorianisme. Nestorianisme mengajarkan bahwa Yesus memiliki dua kodrat Allah dan kodrat manusia. Namun, kedua kodrat ini terpisah. Akibatnya, Yesus dipahami sebagai dua pribadi. Perhatikan pernyataan Pendeta Ezra Soru ketika menjelaskan bagaimana Yesus sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Pendeta Ezra Soru mengatakan, ya, saya sudah putar tadi dalam video. Yesus, berdiri di hadapan manusia sebagai Allah, dan dia berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Perhatikan, pernyataan Pendeta Ezra Soru ini mirip ajaran Nestorianisme yang memisahkan kodrat ilahi Yesus dengan kodrat manusiawinya. Pendeta Ezra Soru mau mengatakan, ketika Yesus menjadi pengantara di hadapan Allah, ia berlaku sebagai manusia. Dan ketika di hadapan manusia, Yesus berlaku sebagai Allah. Jadi, memisahkan dua kodrat Yesus. Padahal Yesus sebagai pribadi yang tunggal menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dengan kata lain, ketika Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia, kodrat ilahinya dan kodrat manusiawinya tidak terpisah dan tidak bercampur. Mari kita melihat pernyataan Pendeta Ezra Soru ini secara positif.
Mungkin beliau tidak bermaksud memisahkan kodrat ilahi Yesus dengan kodrat manusiawinya ketika melaksanakan kepengantaraannya. Namun, jika dengan kesadaran penuh Pendeta Ezra Soru memisahkan kodrat ilahi Yesus dengan kodrat manusiawinya, saya mesti tegas mengatakan itu ajaran Nestorianisme, ajaran Nestorius. Ajaran Nestorianisme sudah dinyatakan sebagai ajaran heresi atau ajaran bidat dalam konsili Efesus tahun 431. Tuhan memberkati.